Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Saya pemuda Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Panggilan saya sehari-hari Rudi Bacok, karena Bacok ini adalah panggilan untuk anak laki-laki suku Bugis. Jadi kalau laki-laki namanya Bacok, kalau perempuan namanya Becek. Dan saya tanggal lahir itu tanggal 6 Februari tahun 1995. Saya lulusan S1 di Perguruan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tanjung Pura. Memang banyak sekali orang-orang yang memanggil saya, ada yang mengatakan saya adalah pemuda penggiat lingkungan, pemuda pariwisata, pemuda pelopor, dan juga pemuda kampung. Jadi menurut saya yang tepat untuk pemanggilan ataupun background dari kegiatan saya itu adalah pemuda penggerak sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Di tahun 2010 itu pernah terjadi banjirop besar, Kak, sehingga benteng-benteng untuk mercusuar itu pun juga sempat roboh. Nah, jadi ini menjadi dampak yang sangat luar biasa apabila kami dan teman-teman tidak segera tanggulangi. Dari tahun 2000 sampai dengan 2019, infrastruktur kami sama sekali tidak pernah mendapatkan rehabilitasi jalan dan sebagainya. Sehingga ini yang memotivasi kami, ayo coba kita cari ikon yang ada di desa kita angkat, sehingga Pemkab Kabupaten, Provinsi, dan juga Kementerian bisa nih melirik desa kita. Dan alhamdulillah nih muncul ide untuk pembuatan ataupun ciptakan ekowisata mangrove. Karena apa? Karena kita pesisir dan kita ada kurang lebih 11 jenis mangrove yang ada di sana, sehingga muncullah nih ide mengajak pemuda, mengajak teman-teman sebaya untuk bergotong royong menciptakan ide-ide tersebut. Awalnya itu kurang lebih 40 orang, Kak. 40 orang kami bergotong royong mengajak anak-anak dari kalangan SMP, SMA yang ada di Sungai Kupah, sampai kami ajak untuk camping ground awalnya agar menyatukan visi misi. Sebagian besar dari orang tua yang kami ajak ini, Kak, anaknya itu mengatakan, untuk apa ikut Bacok tuh? Siapa yang mau datang ke sana? Paling monyet yang akan ke sana. Karena yang pertama infrastruktur rusak, yang kedua jauh dari rumah penduduk, tidak ada rumah penduduk. Siapa yang akan datang ke sana? Sedangkan sana hanya ada hutan dan juga monyet. Airnya tersisihkan, Kak. Sedikit demi sedikit kelompok kami ataupun pemuda-pemuda tersebut hilang. Akhirnya sisa 20 orang, kami bergiat lagi nih, support. Ayo, kita pasti bisa. Akhirnya sampai saat ini kami hanya bertahan 6 orang. Dari 2017 itu sampai sekarang hanya 6 orang itu, Kak. Yang pertama itu ada Bang Adi Eshot. Nah, Bang Adi Eshot ini dia lulusan kehutanan, Kak. Jadi dia di bidang untuk rehabilitasi mangrove-nya, Kak. Dan yang kedua, kita ada teman lagi yang namanya Yogi Agus Pratama. Yogi ini kita buat dia untuk admin di media sosial kita. Yang ketiga kita ada Bang Saifuddin. Nah, Saifuddin ini saat ini bagian untuk pengolahan paving block plastik, dan juga pada saat saya tidak ada di lapangan dia yang akan mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan. Ada Bang Rajali dan juga Jumadi. Bang Rajali, Jumadi ini adalah tim untuk perlengkapan, Kak. Nah, jadi mereka berdua perlengkapan pada saat kegiatan, apa yang perlu diambil, apa yang perlu disiapkan, mereka akan gercep, akan siap. Dan untuk Bang Jumadi ini khusus untuk juga merangkap proses penanaman mangrove digital. Nah, itu Bang Jumadi. Tinggal saya sendiri. Nah, kalau saya memang untuk pemikir, Kak, dalam artian membuat strategi. Apa nih? Dan membuat rancangan. Saya membuat rancangan rangka kerja panjang dan juga pendeknya. Apa yang kita akan lakukan untuk bulan depan? Apa yang kita akan lakukan untuk tahun depan? Itu akan saya rancang dan akan kami bagikan tupoksi. Kalau gubernur sih belum. Gubernur udah, sekda sih udah, sekda provinsi ya. Nama Adi, umur 32 tahun, asal Sungai Kupah. Dulunya kawasan ini merupakan kawasan hutan mangrove yang terabrasi dan sering terjadinya banjir rob yang di laut. Sehingga kami di sini beberapa titik itu terkena banjir rob khususnya.
Jadi masyarakat di sini dulu tidak tahu apa itu hutan mangrove, tapi setelah kita kenalkan, oh mangrove itu merupakan sebuah hutan yang isi ada beberapa jenis pohon mangrove. Di sini varietas jenis mangrove ada berembang, ada api-api, ada bakau, ada tumu, nipa, dan jenis-jenis lainnya. Jadi khususnya mangrove Desa Sungai Kupa itu lebih banyak varietas jenis berembang ini Soneratia alba, daunnya kecil, sedangkan ini api-api. Ini yang paling banyak di hutan mangrove Desa Sungai Kupa. Selain itu ada nipa juga yang banyak. Yang kurang itu malah varietas bakau tersendiri karena mungkin kurang cocok di sini. Kita inilah yang kita untuk pengkayaan uji coba pengkayaan di sini menggunakan bakau untuk menambah varietas hutan mangrove Desa Sungai Kupa. Bakau itu ada jenis Mucranata yang kita tanam, Apiculata. Ada 2 jenis yang kita tanam di sini. Jadi selama ini selain gelombang yang terlalu pasang itu sampah dan pohon-pohon yang mati yang hanyut itu yang menabrak biasa pohon mangrove itu jadi kendala juga, sehingga mereka biasa patah, dililit sampah. Tapi selama ini kita cari solusinya. Mengapa sih ini sampah ini selalu ada? Karena kita ini kan sungai Kapuas yang itu. Jadi di laut ini garam muncul, air laut muncul itu sampah itu ke tepi di sini. Jadi kata wisatawan, kok sini banyak sampah sih? Ekowisata ini ternyata itu sampah kiriman yang dari Sungai Kapuas lalu kembali lagi ke dasar laut. Tahun 2017 itu kita kelola bersama masyarakat dan teman-teman itu untuk menjadi kawasan ekowisata. Bagaimana untuk mengundang orang-orang itu berkunjung ke tempat kami, karena kami di sini hujung sekali dari benteng pertama dari Laut Natuna itu. Nah, kalau sekarang kalau dulu kami bilang Laut Cina Selatan. Nah, sekarang kan udah diubah pemerintah jadi Laut Natuna. Nah, kan dari 2017 dan alhamdulillah berkembang sampai saat ini. Dari tahun 2019 juga kita dapat bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga, yaitu Pondok Wisata di tahun 2019, dan juga dapat bantuan dana alokasi khusus itu dari kementerian setotal 800-an lebih juta gitulah kalau nggak salah. Nah, jadi itu ada juga di tahun 2021 itu kita juga dapat dari bantuan dari KKP juga, itu yang sedang kita duduk ini landmark, dan kapal wisata juga ada dapat bantuan dari KKP. Nah, alhamdulillah juga kemarin di Februari kemarin dapat kunjungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno hadir mengunjungi desa kami, karena kami masuk 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan alhamdulillah di sini masyarakat yang mengelola ini sudah mendapatkan omset minimal untuk pendapatan harian untuk masyarakat sekitar. Jadi dampak dari ekowisata ini untuk ekonomi masyarakat itu sedikit demi sedikit terbantu. Kami mencari inovasi nih. Apa nih yang akan kita tonjolkan supaya bisa berbeda, bisa menarik wisatawan? Akhirnya kami munculkan nih Kak, ide-ide kreatif. Akhirnya tercetus nih, oh bagaimana kalau mangrove digital? Karena apa? Karena sasaran kami adalah pemuda-pemuda ataupun kaum milenial yang akan menjadi sasaran utama kami. Kenapa? Karena mereka kan suka nih Kak yang namanya selfie, suka nih yang update story segala macam untuk di media sosialnya. Sehingga ini cocok nih untuk menjadi pasar kita. Kita buatlah mangrove digital. Jadi sekarang kami tidak membuat bahasanya spot foto yang gambar I love you apa segala macam, tapi spot foto adalah tanaman mereka. Nah, jadi dari spot foto tanaman mereka ini
mereka yang berkunjung ke Sungai Kupa itu akan kita langsung arahkan untuk memilih bibit. Jadi mereka yang memilih bibit, setelah itu mereka registrasi Kak, nama, alamat, nomor email. Setelah itu kita arahkan untuk tempat lokasi penanaman. Setelah itu akan kita titik koordinatkan. Setelah titik koordinatkan, itu kita akan masukkan ke dalam aplikasi. Setelah itu, setelah masuk ke dalam aplikasi, kita akan berikan sertifikat online kepemilikan. Jadi ada pemilik dan juga ada bukti kepemilikan. Setelah itu akan kita laporkan setiap 3 bulan sekali Kak, untuk perkembangannya melalui aplikasi. Nah, dalam bentuk aplikasi ini memang Kak kita lagi kerjasama juga dengan DLH Provinsi Kalimantan Barat untuk mengupdate dan membuat aplikasi yang memang udah ada di Play Store. Dan yang kedua, aplikasi yang memang nantinya bisa mengukur karbon dan juga ketinggian pohon tersebut. Ini kita udah koordinasi dengan DLH, dengan Kadis DLH, Pak Adiani, dan beliau mensupport untuk perkembangan dan juga mengevaluasi dari aplikasi ini. Di sini kita mulai dari kita punya pembibitan sendiri. Pembibitan kita menggunakan polybag yang ramah lingkungan dari limbah nipah. Jadi pohon tersebut ditanam secara individual maupun kelompok masyarakat melalui aplikasi mangrove dan ditanam di hutan mangrove ini. Khususnya bakau itu umurnya kira-kira 3 bulan, kira-kira 15-20 cm baru bisa ditanam. Sama dengan berembang atau api-api juga begitu, tingginya minimal 15 cm baru bisa ditanam di lahan hutan mangrove ini. Kita coba buat event agar mereka semakin senang, kita buat event. Saat itu kami mulai event pertama di 2018. Event namanya Festival Teluk Berdiri. Nah, di Festival Teluk Berdiri ini, di sini kunci kami sampai saat ini Kak. Tapi di event ini kami optimalkan ada seperti dialog produktif. Jadi kami mengundang semua stakeholder di event ini. Kami undang dinas-dinas, kami undang dinas Dispora per kabupaten, kami undang dinas Dispora per provinsi, kami undang juga DLH kabupaten, DLH provinsi, kami undang semua stakeholder, BPSPL dari kelautan, semua stakeholder kita undang, dan juga dari KLHK kita juga undang, BPDAS dan juga DKP, kita undang semua stakeholder Kak. Dan untuk kegiatan ini kita tidak meminta sumbangan. Nah, di dialog inilah Kak, akhirnya kami mendapat pencerahan, mendapat bagaimana untuk ini bisa berlanjut dan juga berkembang. Karena di dalam dialog ini, semua stakeholder sudah ada di depan kami. Kami berdialog, kami paparkan potensi-potensi di desa kami lihatkan kepada semua stakeholder, semua pemerintahan, dan mereka tertarik. Di 2019, 2 proposal itu tembus dari kementerian Kak. Yaitu kami mendapatkan dana alokasi khusus di 2019 dari Kementerian Pariwisata sebesar kurang lebih 985 juta. Dan yang kedua kita juga dapat bantuan di 2019 itu Kak dari KKP, Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, yaitu dalam bentuk pondok wisata. Nah, ini membuat masyarakat semakin semangat dan semakin yakin bahwa ada nih dorongan, bahwa benar nih tempat kita berpotensi. Ya, kalau untuk menuju ke lokasi dari Pontianak ini kurang lebih 45 menit Kak. 45 menit menggunakan sepeda motor dan kurang lebih 1 jam kalau menggunakan mobil. Nah, kalau dulu sampai 2 jam Kak, karena infrastrukturnya rusak. Tapi saat ini alhamdulillah jalannya udah hampir sampai 200 meter, tapi bulan 10 ini diselesaikan oleh PUPR Kabupaten Kuburaya. Dan alhamdulillah untuk mobil itu sudah bisa menggunakan mobil kecil, mobil besar, tapi kita belum bisa masuk untuk bis. Ya. Nah, jadi yang ingin menanam mangrove digital di Sungai Kupa itu bisa melalui DM langsung. Ada 2 Instagram. Instagram yang pertama yaitu @mangrove Sungai Kupa, dan yang kedua yaitu di Desa Wisata Sungai Kupa. Jadi DM untuk pemesanan, nanti kita akan pandu terkait untuk melalui mungkin nanti via WA. Nanti kita akan pandu untuk pemilihan bibit secara online
nanti secara video call bebas memilih atau secara Zoom bebas memilih. Nanti setelah memilih kita akan lihatkan prosesnya, kita akan lihatkan bagaimana pengaplikasiannya dan akan kita kirimkan untuk perkembangan pohonnya melalui email yang telah diberikan. Ya, arti penghargaan bagi saya adalah satu-satu hal yang memang kami inginkan, yang kami idam-idamkan, yaitu agar desa kami yang dulunya dipandang orang sebelah mata, desa kami yang dulunya tidak banyak dikenal orang, desa kami yang dulunya pemuda ditanya tinggal di mana, tidak ada yang mau berkata tinggal di Sungai Kupah. Inilah harapan kami. Dengan adanya penghargaan-penghargaan seperti ini, kami dapat mengangkat marwah nama desa kami, bisa membuat desa kami semakin menjadi desa mandiri dan terkenal untuk semua dan seluruh pelosok negeri. Nah, jadi memang harapan kami ke depan kepada pemerintah agar dapat segera membuatkan aplikasi paten. Bahkan kita ini kan juga belum dipatenkan, Kak, belum ada hak cipta segala macam, karena memang ini adalah ide dan gagasan satu-satunya, Kak. Kan karena tujuan kami dari awal bukan dalam artian untuk mencari bahwasanya ini adalah ide kita, loh kita yang harus berkuasa, tetapi yang kami tekankan sini dengan adanya aplikasi ini bisa bermanfaat untuk alam dan juga kelestarian hutan mangrove yang ada di Indonesia ini.